Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan 6 jaringan komputer membahas tentang jaringan sederhana. Biasanya untuk pertemuan ini sebenarnya masih praktek, ya, membuat kabel jaringan, lalu mengkoneksikan ke switch dan menghubungkan ke laptop. Cuman karena tidak memungkinkan untuk praktek seperti itu, maka untuk pertemuan 6 ini Bapak tambahkan atau Bapak edit materinya dengan materi yang lain, yang masih ada hubungannya dengan jaringan komputer. Ya, jadi seperti ini, kalau misalkan kita di kelas, praktek lagi menggunakan kabel, dihubungkan dengan switch, lalu dikoneksikan ke laptop masing-masing, dan di-setting IP address-nya sesuai seperti ini, ya. Nah, setelah dikoneksikan biasanya apa, dicek apakah saling terkoneksi atau tidak, caranya dengan menggunakan, ping ya. Misalkan dari IP1 ini ke IP2, ya caranya ping spasi IP address keduanya berapa, 192.168.10.2. Kalau hasilnya reply berarti ada koneksi ke komputer tersebut. Nah, cuman materinya Bapak ganti dengan yang lain. Jadi hari ini kita membahas dengan mengenai remote access software ya. Jadi software untuk meremote dari jarak jauh berarti ya. Jadi remote access software ini software untuk atau software atau aplikasi untuk memungkinkan mengontrol komputer lain dari jarak jauh ya. Biasanya ini digunakan oleh network administrator untuk melakukan troubleshooting atau misalkan instalasi komputer-komputer tanpa harus uh, mendekat atau berinteraksi langsung dengan komputer tersebut. Misalkan di kampus, misalkan di kampus kan ada beberapa kelas ya, misalkan Bapak mau install di kelas, mau install di komputer kelas 303, nah Bapak itu tidak perlu ke atas, bisa langsung dari lantai 1 dengan cara di remote menggunakan software. Ya, jadi ini software ini sangat membantu sekali untuk proses troubleshooting ataupun instalasi sebuah komputer. Jadi nanti dengan aplikasi ini bisa mengambil alih kendali komputer lain yang terhubung menggunakan mouse dan keyboard yang ada di komputer sendiri. Jadi mouse dan keyboardnya itu bisa kita pakai menggunakan mouse keyboard dari komputer laptop kita yang akan meremote komputer tersebut ya. Jadi bisa kita ambil alih. Secara umum nanti untuk bisa mengakses komputer yang berada jauh dari posisi sekarang, maka harus install aplikasi yang disebut host di komputer yang akan dikendalikan. Jadi tetap di komputer yang akan kita remote itu harus ada softwarenya. Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung remote itu, nggak bisa. Setelah itu nanti dilakukan komputer atau perangkat lain dengan akses yang valid atau sebutannya klien dapat terhubung ke host yang dan mengendalikannya. Ya, jadi yang di remote harus diinstal software, yang mau meremote juga harus diinstal software. Nah, software yang akan Bapak bahas ya, ini menggunakan Radmin ya. Jadi salah satunya menggunakan Radmin. Radmin ini atau Remote Administrator itu sebuah program yang digunakan untuk melakukan remote terhadap mesin komputer yang terhubung dalam sebuah jaringan. Oke. Lalu yang kedua, Radmin ini bisa menjalankan semua operasi yang dapat dijalankan oleh komputer target ya. Jadi kita mau mengcopy data bisa, mau menghapus data yang ada di komputer remote tersebut bisa, menginstal komponen atau program bisa, atau bahkan bisa melakukan restart ya, ataupun shutdown komputer tersebut dari jarak jauh ya. Tergantung kebutuhannya nanti untuk apa. Nah, untuk Redmi ini sebenarnya biasanya digunakan untuk jaringan lokal ya, lokal area network. Jadi misalkan di dalam area satu gedung kita mau nge-remote bisa menggunakan Redmi. Kalau misalkan kita berada di rumah mau nge-remote komputer yang ada di kampus misalkan ya tidak bisa menggunakan Redmi, kecuali misalkan ada pengaturan tertentu, bisa aja nanti Redmi bisa disetting menjadi meremote dari jarak jauh atau dari luar
lokal ada network, ya bisa. Ada konfigurasi lagi, cuman biasanya untuk Redmi ini spesialisasinya untuk LAN saja. Jadi di komputer target nanti diinstal yang namanya Redmi Server. Nah, kita yang mau nge-remote installnya Redmi Viewer. Jadi ada dua aplikasi untuk remote komputer tersebut. Kalau mau download silahkan di link ini ya, di download aja. Kalau mau nyoba-nyoba silahkan. Nah, selanjutnya cara instalasinya seperti ini ya. Jadi kita install dulu Redmi Server ya. Redmi Server kita install di komputer yang akan kita remote ya. Instalasinya cukup sederhana, tidak ribet-ribet ya. Seperti ini. Nanti kalau ininya dibuka langsung muncul jendela ini ya. Biasa informasi software, langsung di next saja. Lalu selanjutnya biasa ada license agreement, ini harus di accept, baru bisa di next ya. Nah, selanjutnya kalau sudah di next, nanti ada informasi instalasi akan dimulai, langsung klik install saja. Nah, seperti ini progres untuk instalasinya, tidak ada yang ribet, langsung aja bisa. Nah, nanti setelah installnya selesai, nanti muncul combo box configure. Nah, seperti ini. Ini tetap di checklist saja, ya, nanti muncul konfigurasi untuk admin servernya. Nah, seperti ini. Jadi setelah diinstal, nanti muncul seperti ini. Jadi harus kita konfigurasi admin servernya, terutama mengenai permission sama user yang boleh mengakses komputer target tersebut. Ya, jadi caranya di setting di menu permission yang ini, lalu pilih, nanti muncul seperti ini, muncul admin, pilih admin security, pilih permission. Jadi seperti ini. Nah, nanti bikin user baru. Jadi nanti user ini khusus untuk yang komputer yang mau nge-remote ya. Jadi komputer yang mau nge-remote, kalau mau nge-remote komputer kita, usernya ini nanti yang digunakan. Nah, klik add user, muncul dialog seperti ini. Isi username-nya, isi password-nya, lalu oke. Nah, nanti setelah itu muncul juga pengaturannya ya. Nah, seperti ini raiknya. Jadi maksudnya yang komputer yang mau nge-remote ke komputer tersebut itu bisa apa aja nanti. Kalau mau bisa semuanya berarti centang aja ini all access, berarti bisa nge-remote layar, bisa telnet, bisa transfer file, bisa chatting, bisa shutdown, dan seterusnya, tergantung kebutuhannya. Nah, itu untuk instalasi admin server di komputer target yang akan kita remote. Nah, selanjutnya untuk instalasi di komputer yang mau meremote ya, admin viewer. Nah, cara instalasinya hampir sama dengan yang tadi ya. Muncul dialog seperti ini. Ya, sama aja. Ini instalasinya mau anyone user atau salah satu aja, terserah, ini tergantung kebutuhan. Lalu biasa muncul jendela instalasi, install, lalu langsung setelah itu progres instalasi. Nah, selesai. Ya, nah selanjutnya di Redmi Viewer berarti kita harus mengisi IP address yang akan kita remote atau komputer yang akan kita remote. Nah, IP address ini antara admin viewer dengan admin server itu harus satu kelas ya, harus satu network. Nah,
Ini kalau sudah diinstal nanti di start menu muncul seperti ini ya. Ini untuk Redmi servernya dijalankan dulu di komputer targetnya supaya servisnya berjalan, supaya nanti bisa di remote. Lalu admin viewer di komputer yang mau kita remote dijalankan. Nah, nanti di admin viewer kita tambahkan caranya seperti ini. Nah, ada tombol seperti ini, admin viewer tambahkan IP address komputer targetnya. Nah, seperti ini. Misalkan IP-nya 44131 ya. Nah, langsung kalau sudah di OK ini, langsung kalau mau dicoba remote, caranya double klik, nanti langsung ditanya username sama password yang tadi sudah disetting di admin server. Ya, jadi kalau sukses nanti muncul seperti ini. Kalau tidak sukses berarti tidak akan muncul ini. Tuh. Sederhana untuk admin. Nah, terus aplikasi remote komputer yang lain apa aja sih sebenarnya? Ada juga Windows Remote Desktop. Ini sebenarnya bawaan dari Windows sebenarnya ya. Biasanya tidak perlu diinstal, sudah ada, cuman perlu dikonfigurasi lagi. Terus ada juga TeamViewer. Kalau TeamViewer ini untuk remote lewat jalur internet ya. Jadi kalau misalkan komputer kita ada di Amerika misalkan ya, tetap bisa kita remote asalkan di PC yang ada di Amerika tersebut diinstal TeamViewer, kita juga ya diinstal TeamViewer. Nanti ini biasanya ada ID sama password yang harus diisi nanti untuk meremote komputer tersebut. Ini berbasis mobile ya, tidak hanya berbasis Windows, bisa dari Android juga. Yang lainnya ada Ultra VNC ya, ini bisa berbasis IP address atau lokal. Ada juga Ultra Viewer. Ultra Viewer ini bisa jalurnya lewat internet. Tuh. Begitu paling untuk materi pertemuan 6. Jadi ini hanya menjelaskan tentang kegunaan salah satu software yang biasanya digunakan oleh network administrator untuk troubleshooting atau melakukan pemeliharaan atau maintenance sebuah komputer dari jarak jauh tanpa harus ke tujuan ya. Nah, jadi setelah tahu ini nanti tolong ini digunakan dengan bijak dan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan udah tahu aplikasi remote berarti bisa ini bisa itu ya. Jadi harus disesuaikan atau gunakanlah dengan bijak. Terima kasih untuk materi pertama 6. Sampai sini dulu untuk tanya jawab. Biasa gunakan grup WhatsApp. Nanti untuk absensi jangan lupa diklik di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.